Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa setia Net TV Sulsel yang ada di rumah. Dan kembali lagi bersama saya Redias Zahril dalam program religi kesayangan Anda, apalagi kalau bukan Tapari Tausiah Pagi Hari. Langsung dari Hotel Maxon Jalan Taman Makam Pahlawan, tentunya Tapari akan membersamai Anda di rumah. Dan saya tidak sendiri ya, seperti biasa kita sudah kedatangan salah seorang Ustadz Net TV ya. Siapa beliau? Kalau begitu kita langsung saja sapa ya dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Kuarsi. Waalaikumsalam. Masya Allah, gimana kabarnya Ahi? Alhamdulillah, bikhair, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, tentunya alhamdulillah ya, setelah bulan Ramadan dan sekarang sudah bulan Syawal ya. Senang sekali berjumpa hari ini di program Tapari. Alhamdulillah. Dan untuk hari ini di program Tapari, kira-kira tema yang akan diangkat untuk pemirsa yang ada di rumah apa nih Ustadz? Tafadhal, silakan. Iya, baik. Mungkin insyaallah pada pagi hari ini kami akan membawakan tema terkait dengan 3 pertanyaan mendasar yang hendaknya setiap individu dari manusia itu harus ketahui dan harus jawab secara detail 3 dari pertanyaan ini, Kak Dias ya. Nah, sebelumnya kita beralih ke 3 pertanyaan ini, tentu mungkin pernah terbersit dalam pikiran kita selaku manusia, apa itu sebenarnya kebahagiaan? Ya. Atau kebahagiaan itu bisa diperoleh dari mana? Nah, kan kalau kita lihat Kak Dias ya, akhir-akhir ini orang-orang ketika mendefinisikan apa itu kebahagiaan, beda-beda cara menjawabnya. Ya. Ada yang mendefinisikan kebahagiaan itu ya ketika dia memperoleh banyak sekali materi berupa uang atau mungkin kendaraan atau mungkin bangunan atau aset dan seterusnya. Atau ada juga mungkin yang mendefinisikan kebahagiaan itu kalau dia mempunyai status sosial di masyarakat yang tinggi. Betul. Atau mempunyai jabatan yang bagus sehingga dihormati dan dimuliakan oleh banyak orang. Nah, banyak ya definisi-definisi kebahagiaan orang-orang di luar sana. Tapi sayangnya Kak Dias ya, kebahagiaan yang didefinisikan oleh sebagian orang di luar sana itu ternyata dalam pandangan Islam kebahagiaannya masih semu. Kebahagiaannya itu bukan kebahagiaan yang hakiki. Betul. Bukan kebahagiaan yang hakiki. Coba kita lihat ya, orang-orang yang mempunyai banyak harta itu ternyata Kak Dias banyak yang melakukan bunuh diri. Ya. Artinya apa? Bukan menjadi patokan kebahagiaan itu materi atau uang. Ya. Karena orang-orang kaya seperti di Jepang kita melihat negara-negara maju kan. Ya, di Jepang itu saya pernah mendapatkan informasi tingkat bunuh dirinya itu sangat besar Kak Dias. Ya, padahal sudah negara maju, otomatis pendapatan per kapitanya juga tinggi kan. Ya, kemudian juga ya sejahteralah masyarakat di sana. Tapi ternyata banyak sekali orang-orang yang melakukan bunuh diri di sana. Artinya adalah bukan menjadi patokan kebahagiaan itu banyaknya materi. Nah, kemudian juga banyak sekali orang yang melampiaskan ya atau mencari kebahagiaan itu melalui jalan-jalan yang salah. Ya, seperti misalkan kalau dia punya uang, dia membeli drug atau narkoba misalkan Kak Dias ya. Karena mereka menganggap dengan dia mengkonsumsi narkoba ya perasaannya atau ya yang dia rasakan itu seperti melayang-layang katanya, melupakan segala permasalahan dia ya. Kemudian dia merasa tenang dengan itu ya. Tapi akhirnya apa? Akhirnya kembali lagi perasaan yang tidak bahagia, perasaan yang mencekam di dalam pikirannya dan seterusnya ya. Tidak tenanglah Kak Dias ya. Akhirnya beli narkoba lagi, kemudian tidak tenang lagi, beli lagi dan begitu seterusnya. Sehingga nanti dia meninggal dalam keadaan mengkonsumsi narkoba atau overdosis narkoba, na'udzubillah. Atau mungkin juga ada yang mencari kebahagiaan dari aspek yang lain. Misalkan dari
pergaulan bebas. Kita melihat anak-anak muda saat ini, ya, mereka atau kebanyakan dari mereka itu memilih pergaulan yang menganggap atau yang mereka anggap itu bisa melampiaskan semua kebutuhan-kebutuhannya. Ya, meninggalkan rumah, kemudian meninggalkan keluarga, pulang tengah malam. Itu karena apa, Kak Dias? Untuk mencari ketenangan sebenarnya. Betul. Karena mereka tidak mendapatkan ketenangan di rumah misalkan, atau mereka mungkin masih mencari tahu apa itu ketenangan yang sebenarnya. Jadi tema yang sempurna kita pada pagi hari ini apa nih Ustaz? Tema sempurnanya? Tema sempurnanya nanti jalan menuju kebahagiaan yang hakiki, dengan menjawab 3 pertanyaan nanti yang akan saya bahas. Iya. Oke, baik. Ini unik ya. Iya, betul. Ya, tafadhal dilanjutkan lagi Ustaz, silakan. Baik. Nah, jadi seperti itu ya. Kebahagiaan yang didefinisikan oleh orang-orang begitu beragam dan banyak. Tapi ternyata kebahagiaan itu semu tidak hakiki, ya. Kebahagiaan semu yang tidak hakiki. Malah imbasnya banyak di antara kaum muslimin khususnya yaitu mencari kebahagiaan yang malah bertentangan dengan petunjuk dari Al-Qur'an itu sendiri. Ya, kalau mungkin orang non-Islam kan, non-muslim kan, kalau dia tidak menjadikan Al-Qur'an sebagai patokan hidupnya itu kan wajar. Tapi ya. kalau orang muslim tidak menjadikan Al-Qur'an sebagai patokannya, atau ya bahkan dia menyelisihi Al-Qur'an, maka bukan kebahagiaan yang akan mereka dapatkan, Kak Dias, tapi malah kesengsaraan, ya, kegalauan, ya, dan ketidaktenangan yang akan mereka rasakan. Nah, seperti tema yang saya sebutkan tadi, ya, bagaimana sih jalan menuju kebahagiaan yang hakiki itu? Ya, apa yang harus kita lakukan? Ya, apa yang harus kita pahamkan? Ya, sehingga kita mengerti apa sih sebenarnya kebahagiaan yang hakiki itu. Nah, maka ada setidaknya 3 pertanyaan, Kak Dias, yang hendaknya dijawab oleh setiap individu dari setiap manusia yang ada. Jadi saya tidak mengatakan setiap muslim harus mengetahui, tapi setiap manusia. Karena kita semua manusia sama sebenarnya, ya kan? Sama-sama makhluk dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala, sama-sama mempunyai kebutuhan jasmani dan rohani dan seterusnya. Maka ada 3 pertanyaan yang sangat mendasar yang harus dijawab tuntas oleh setiap manusia tanpa terkecuali, ya. Apa tuh Ustaz? Penasaran nih. Ya, betul. 3 pertanyaan itu, yang pertama adalah kita harus memahami dari mana kita sebenarnya ini berasal. Nah, dari mana kita berasal? Maksud saya bukan asal kampungnya ya, Kak Dias, tapi dari mana dia, kenapa bisa dia hadir di muka bumi ini? Siapa yang hadirkan begitu? Kemudian pertanyaan yang kedua adalah apa tujuan penciptaan dia hidup di dunia ini? Ya, kita tahan dulu. Okay. Kita akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di program Tapari bersama Ustadz Kuarsi.